Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan SDM. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ajeng Arum Isfania NPM 073, Fitri Destriani NPM 192, Yolanda Irfania NPM 133, Dignastia Putri Diva NPM 368, dan saya sendiri Dia Sugiyarti NPM 144 selaku moderator. Selanjutnya, pemaparan yang pertama yakni mengenai perencanaan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Perlu kita ketahui mengenai pelatihan. Pelatihan merupakan proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis maupun meningkatkan kinerja pegawai. Adapun mengenai pengembangan. Pengembangan merupakan proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Selanjutnya, adapun macam-macam jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama mengenai skill training. Pada skill training ini membahas atau melakukan kegiatan mengenai teknik-teknik agar pelatihan tersebut berjalan baik. Yang kedua, retraining. Retraining ini adalah pelatihan lanjutan dari skill training. Yang ketiga, yakni cross functional, dan keempat, team training. Selanjutnya, adapun tahapan dari latihan dan pengembangan. Yang pertama yakni analisis kebutuhan pelatihan, yang kedua perencanaan dan desain pelatihan, yang ketiga adalah penerapan pelatihan. Pada analisis kebutuhan pelatihan, ini yang dimaksud adalah para pelatih menganalisis beberapa hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan pada pelatihan ataupun skill-skill yang akan dikembangkan pada trainer. Yang kedua, perencanaan dan desain pelatihan. Pada tahap ini, setelah dianalisis, maka akan dilakukan perencanaan apa saja yang dilakukan pada pelatihan. Yang ketiga adalah penerapan, yakni kegiatan yang dilakukan pada pelatihan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada perencanaan dan desain pelatihan. Selanjutnya yakni teknik pelatihan dan pengembangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada teknik pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini ada dua, yakni on the job training, di mana karyawan diberi latihan secara langsung tentang pekerjaan baru oleh supervisinya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada off the job training. Nah, di sini teknik presentasi informasi dan metode simulasi. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari pelatihan dan pengembangan. Di sini ada 4. Jadi yang pertama itu menurunkan jumlah dan biaya kecelakaan. Kemudian yang kedua menurunkan absensi dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga meningkatkan kualitas pekerja dan output. Serta yang terakhir ada mengurangi waste dan maintenance. Next. Nah, jadi ini untuk materi yang kedua ada evaluasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Next. Nah, definisinya di sini evaluasi yaitu kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Evaluasi pelatihan menurut Noe 2002 yaitu bahwa evaluasi pelatihan mengacu pada proses mengumpulkan hasil yang ingin didapatkan untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif atau tidak. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelatihan merupakan suatu alat untuk mengukur keefektifan suatu program pelatihan dengan cara menilai hasil dari program pelatihan tersebut. Next.
Selanjutnya ada tujuan evaluasi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Nah, di sini evaluasi program pelatihan itu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta, sehingga dalam hal ini dapat ditindaklanjuti untuk kedepannya. Nah, untuk tujuannya yakni menghentikan program jika program tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kemudian merevisi program. Di sini jika ada bagian yang kurang sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir melanjutkan program. Jika pelaksanaan program tersebut itu menunjukkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan hasil sesuai tujuan program tersebut. Next. Kemudian ada metode evaluasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada yang pertama reaksi. Jadi ini evaluasinya itu dilakukan terhadap bagaimana partisipan training memberikan umpan balik pada kegiatan tersebut. Nah, pelatihan yang diberikan kepada peserta diharapkan mampu menjadikan mereka itu sebagai individu yang lebih berguna. Nah, di samping itu juga menilai sejauh mana training itu yang diberikan membantu para peserta atau karyawan dalam mengembangkan diri mereka melalui berbagai skill dan kemampuan. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran atau biasanya disebut learning. Nah, di sini mengevaluasi hal-hal yang para partisipan pelajari selama kegiatan berlangsung. Hal ini penting sekali untuk dilakukan, serta penilaian terhadap seberapa jauh peserta training menangkap dan juga memahami materi yang telah diberikan oleh atasan. Bahkan peserta dapat menambah wawasan baru dari materi pembelajarannya, juga menjadi ukuran sebagai penilaiannya. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku, di mana melakukan penilaian terhadap sikap serta perilaku pesertanya. Nah, di sini tim yang diberikan mandat penanggung jawab pelatihan harus menilai sejauh mana perkembangan sikap serta perilaku para audiens setelah mendapatkan materi pembelajaran dalam training tersebut. Dan yang terakhir, hasil pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini evaluasinya itu secara keseluruhan. Jadi di tahap akhir ini itu tim evaluator dapat melakukan analisis serta pengukuran. Di mana pengukuran berarti kata ini menggambarkan bahwa perusahaan akan menunjukkan kinerja yang baik. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan karir dalam organisasi. Pengertian karir dan perencanaan karir. Karir merupakan suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Sedangkan perencanaan karir adalah suatu bentuk perencanaan yang dibuat oleh individu atau perusahaan mengenai kemungkinan dirinya atau seorang karyawan meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan dengan mempertimbangkan persyaratan dan kemampuan. Selanjutnya yaitu ada tahapan perencanaan karir. Yang pertama, menilai diri sendiri. Bertanya atau memahami diri sendiri merupakan hal utama dalam perencanaan karir. Mengenali kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, keterampilan, konsekuensi-konsekuensi, bakat, serta nilai yang berhubungan dengan kesempatan karir. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir. Sesudah seseorang bisa menilai kekuatan, kelemahan, serta sesudah memperoleh pengetahuan mengenai arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir bisa diidentifikasi kemudian dibentuk. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Mungkin rencana tersebut dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan rencana-rencana. Kebanyakan untuk mengimplementasikan sebuah rencana dibutuhkan iklim organisasi yang mendukung. Maksudnya bahwa manajemen tingkat atas haruslah mengajak seluruh tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam hal meningkatkan karir mereka. Selanjutnya yaitu manfaat dalam perencanaan karir. Yang pertama, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Yang kedua, mendorong pertumbuhan. Yang ketiga, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Yang keempat, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Yang kelima, membantu meningkatkan keanekaragaman
angkatan kerja. Dan yang terakhir, membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Selanjutnya yaitu metode perencanaan karir. Yang pertama ada pendidikan karir. Pendidikan karir merupakan suatu proses bagi karyawan atau individu untuk menerima pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan atau skill mereka. Tujuannya untuk mempersiapkan diri dalam perencanaan menaikkan tarif karir mereka. Pendidikan karir tidak semata diperuntukkan untuk karyawan saja. Yang kedua yaitu penyediaan informasi. Penyediaan informasi merupakan proses mengumpulkan berbagai macam informasi sebagai persiapan dalam perencanaan karir. Selain itu untuk karyawan, contoh penerapan karir yang lain yaitu untuk mahasiswa yang ingin mencari kerja. Dan yang terakhir yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir adalah usaha mencari pengetahuan soal karir pada satu orang yang bisa menjadi mentor sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir. Metode ini mungkin sifatnya hampir sama dengan pendidikan karir. Selanjutnya yaitu perencanaan manajemen kompensasi. Kompensasi adalah total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Adapun jenis kompensasi yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikutsertakan para karyawan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi, perusahaanlah yang membayarkan premi atas asuransi yang disediakan perusahaan untuk para karyawannya, seperti asuransi jiwa dan lainnya. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaannya. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, dan memiliki supervisi yang profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor kompensasi. Yang pertama ada keadaan ekonomi negara. Semakin baik perekonomian suatu negara, maka akan berpengaruh terhadap besaran kompensasi yang diterima pekerja pada suatu negara tersebut. Lalu yang kedua ada biaya hidup. Besar kecilnya kompensasi, terutama upah atau gaji harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup. Lalu yang ketiga ada produktivitas kerja karyawan. Semakin produktif karyawan dalam memberikan kemajuan suatu organisasi, maka semakin tinggi atau besar pula gajinya. Lalu yang keempat ada kebijakan perusahaan. Artinya terdapat kesepakatan antara perusahaan dengan pegawai. Kalau tidak ada kesepakatan, maka bisa jadi para pekerja tidak akan menerima hak kompensasinya. Lalu yang kelima ada kemampuan membayar atau kondisi keuangan perusahaan. Artinya, bagaimanapun perusahaan akan memberikan kompensasi apabila perusahaan tersebut mampu memberikan besaran kompensasi pada karyawannya. Lalu yang keenam ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal ini merupakan kebijakan dalam penentuan kompensasi dapat dipengaruhi pula pada saat terjadinya tawar-menawar mengenai besar upah yang harus diberikan perusahaan pada karyawannya. Lalu yang ketujuh ada serikat buruh atau organisasi karyawan. Dalam suatu perusahaan eksistensi serikat buruh mempengaruhi besaran gaji. Kalau serikat buruhnya berperan besar, maka tarif gaji juga akan terpengaruhi oleh adanya serikat buruh tersebut. Lalu yang kedelapan ada kebijakan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan keadilan sehingga pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang kompensasi yang telah kita ketahui bahwa besaran upah minimum yang ditetapkan pada suatu daerah itu didasarkan dengan UMR atau sekarang bisa disebut dengan UMK.
Lalu yang ke-9 ada posisi jabatan karyawan. Jikalau posisi jabatan semakin tinggi, biasanya gaji juga semakin besar. Lalu yang terakhir ada pendidikan dan pengalaman pekerjaan. Hal ini sangat mempengaruhi besarnya kompensasi, yang mana pemberian kompensasi yang didasarkan penyesuaian. Contohnya, jikalau pendidikan akhirnya itu S1, maka besaran gajinya level S1, yang mana beda dengan karyawan lain yang pendidikan akhirnya lebih tinggi. Next. Next. Lalu selanjutnya ada tujuan perhitungan kompensasi. Ya, ada 4, yaitu yang pertama untuk memikat karyawan yang berkualitas baik untuk perusahaan. Lalu yang kedua untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada. Yang ketiga meraih keunggulan kompetitif. Yang keempat ada memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja mereka. Next. Selanjutnya yaitu ada asas kompensasi, terdiri dari 2, yaitu yang pertama asas adil. Besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Lalu yang kedua ada asas layak dan wajar, yaitu suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Next. Lalu selanjutnya ada persepsi keadilan dalam sistem kompensasi finansial. Yang pertama ada keadilan eksternal, yaitu tarif upah yang pantas dengan gaji yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang serupa di pasar tenaga kerja eksternal. Lalu yang kedua ada keadilan internal, yaitu tingkat gaji yang pantas atau patut dengan nilai pekerjaan internal bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada keadilan karyawan atau individu, yaitu individu pekerja merasa bahwa dia diperlakukan secara wajar dibandingkan dengan rekan kerjanya. Lalu, next. Bab selanjutnya yaitu evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Next. Evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Tindakan terjadwal untuk menentukan sejauh mana tujuan dari proses perencanaan SDM telah terpenuhi, serta dengan cara apa dan sejauh mana. Evaluasi perencanaan SDM juga digunakan untuk memutuskan prosedur yang menyeluruh. Suatu organisasi dapat menggunakan evaluasi karena berbagai alasan. Namun, inisiatif perencanaan SDM perlu dikaitkan dalam beberapa cara dengan strategi perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada aspek yang dinilai dalam evaluasi. Yang pertama yaitu ada kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman pelatihan yang diperoleh. Yang kedua yaitu ada kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyelesaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu diskusi dan menyelesaikan masalah, yakni bekerja sama dengan orang lain atau memotivasi karyawan dan melakukan negosiasi dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu ada metode teknik dalam evaluasi perencanaan SDM. Yang pertama yaitu ada peer review, yakni dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak evaluasi karyawan untuk meningkatkan proses evaluasi tradisional. Yang kedua yaitu ada self-evaluation. Metode ini menawarkan kesempatan bagi karyawan untuk memainkan peran aktif dalam proses evaluasinya. Yang ketiga yaitu ada quantitative evaluation. Proses ini dimulai dengan perumusan standar organisasi yang dapat digunakan untuk mengukur data karyawan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar dalam istilah yang jelas dan tepat tanpa ambiguitas. Yang ketiga yaitu ada 360 degree feedback. Metode penelitian umpan balik ini dapat
memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk menyampaikan pandangan mereka dan berkontribusi terhadap tujuan bisnis. Dalam metode ini, karyawan dievaluasi dari semua sisi, maka disebut 360 degree feedback. Yang terakhir yaitu ada kompetensi on a scale. Melalui metode ini, kinerja individu di berbagai bidang tugas pekerjaan dinilai berdasarkan skala. Next. Selanjutnya yaitu ada perencanaan suksesi dalam organisasi. Next. Pengertiannya yaitu proses mengidentifikasi rencana jangka panjang untuk penggantian karyawan kunci secara teratur. Perencanaan untuk suksesi eksekutif kunci manajer dan karyawan lainnya adalah bagian penting dari manajemen bakat. Secara harfiah, suksesi berarti pergantian, di mana dalam konteks ini biasanya adalah suksesi kepemimpinan. Next. Tahapan dalam proses suksesi. Yang pertama yaitu ada menyelaraskan perusahaan dengan visi keluarga. Yang kedua, mendidik dan melatih generasi penerus masa depan. Yang ketiga, menyiapkan penyerahan kekuasaan dari generasi senior ke generasi penerus. Yang keempat, mempersiapkan rencana mengenai proses pengalihan kepemilikan dari generasi senior ke generasi yang lebih muda. Dan yang terakhir, mempersiapkan perubahan struktur organisasi, mendidik keluarga sehingga dapat saling memahami hak, tanggung jawab, dan peran di masa depan. Next. Tujuan dan manfaat perencanaan suksesi. Tujuan utama dari perencanaan suksesi adalah memastikan posisi penting tetap diisi oleh orang-orang yang kompeten tanpa mengeluarkan kos yang besar. Tidak hanya itu, namun juga untuk memberikan seseorang kandidat yang sesuai dengan deskripsi dan kebutuhan, perencanaan suksesi juga memiliki manfaat. Antara lain, yakni menaikkan tingkat retensi karyawan, menurunkan biaya rekrutmen, mengoptimalkan performa kerja, mengidentifikasi sosok leader masa depan, dan yang terakhir, program training dan development lebih terarah. Next. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 10 mengenai perencanaan sumber daya manusia. Apabila ada salah kata atau perbuatan dari materi yang kami paparkan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.